Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Tentunya selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan semoga dimurahkan rezekinya ya. Oke, baik teman-teman. Saya di sini ingin lagi membuat satu video setelah banyaknya yang mengetik saya mengenai soal video-video yang dibuat oleh Mister RI atau Koko RI ya. Itu banyak, sehingga banyak mengundang, kemarahan daripada kalangan masyarakat Malaysia sendiri. Jadi, kayak gini ya guys, buat teman-teman mungkin yang ada di Malaysia, khususnya rakyat tempatan ya, eee, saya pribadi sendiri memohon maaf ya, atas kelancangan mungkin beliau nggak mengetahui apa keadaan di Malaysia sehingga dia terlalu apa ya, obsesi untuk mengutarakan semua isi hatinya yang menjurus tentang, adu domba dan kebencian. Jadi, pernyataan-pernyataan yang dinyatakan oleh Koko RI ini tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi saya, ya. Karena pada dasarnya walaupun mungkin ya, mungkin pemikiran orang lain, saya membela negara Malaysia karena saya bekerja di Malaysia, tidak, ya. Saya tidak, berpikiran demikian. Saya selama ini tidak pernah memberikan atau menghujat mana-mana, ya. Di video-video saya kalian boleh cek, saya tidak pernah menghujat mana-mana negara, namun saya hanya memberikan satu edukasi, ya, bagaimana, tentang pemerataan pembangunan yang ada di Malaysia dibandingkan dengan negara-negara negara kita sendiri, ya. Pada dasarnya tidak ada yang ingin menjatuhkan suatu negara. Namun di situ kita mendorong supaya pemerintah kita khususnya di Indonesia untuk membuka hati terhadap rakyat-rakyat Indonesia yang ada di pedalaman sana. Karena pada dasarnya, pada umumnya selama ini yang diperhatikan hanyalah di bagian kota-kotanya saja. Ya, bagaimana kita lihat di pedalaman Papua, pedalaman Maluku, ya masih banyak lagi daerah-daerah yang tertinggal yang tidak pernah tersentuh dengan pemerintah. Ya, namun akan tetapi kita lebih lanjut ke pembahasan Mr. Kokori ya, Koko RI yang ini mengatakan ini kemudian mengatakan bahwa saya juga hanya mengoreksi tentang yang beliau mengatakan bahwa kerja di Malaysia sudah sama gajinya dengan di Indonesia. Jadi kayak begini bro ya, kalau memang ya kurs atau eh, pendapat apa standar gaji di Indonesia itu sudah standar mungkin 5 jutaan ke atas, ya pastinya rakyat Indonesia juga lebih memilih bekerja di Indonesia ya daripada pergi jauh-jauh merantau ke luar negeri, jauh dengan keluarga, jauh dengan anak-anak istri, ya istilahnya jauh dengan keluarga dan itu tahu nggak menahan rindu itu tersisa guys, ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Mister Koko RI yang mengatakan bahwa gajinya Indonesia dengan Malaysia sudah hampir sama, itu mungkin ya kalau gaji 5 jutaan itu yang pertama harus punya memenuhi syarat ya. Contoh ijazah harus sarjana, tidak boleh lulusan SMA ataupun punya bukan semua ya, bukan semua. Jadi di Indonesia itu masih ada standar gaji yang 1.500.000. Bayangkan loh, 1.500.000 ya 1.500.000 itu eh, dalam duit Malaysia sekitaran 500 ringgit. Nah, mana bayar rumah, makan, apalagi kita perokok sebagai laki-laki. Jadi untuk kebutuhan itu nggak mencukupi ya, tidak mencukupi dengan apa yang dibelanjakan setiap harinya. Kemudian soal gaji 5 juta ya. Memang di Malaysia paling standar gaji sekitaran 5 jutaan ya. Akan tetapi di sini saya melihat
Justru walaupun mungkin gajinya sedemikian, akan tetapi biaya pembelanjaan setiap hari itu akan mudah ya, atau harga barangnya murah-murah lah. Karena di sini diatur dengan pemerintah, tidak sama kita dengan di Indonesia yang suka hati memasang harga. Para pengecer itu sesuka hatinya memasang harga sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Di sini tidak. Di Malaysia itu dikontrol dengan kerajaan ya. Walaupun mungkin berbeda hanya 10 sen ya. Ini hanya 10 sen antara kedai sini yang kedai sana. Ketika diketahui, maka sanksinya itu berat ya, yaitu surat izinnya dipotong, kemudian didenda, kemudian dipenjara. Makanya rakyat Malaysia itu sangat taat kepada aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah kerajaan mereka sendiri. Jadi saya berpikir juga ya, kalau mungkin dikerja di bagian tambang, ya di pertambangan yang ada di Indonesia itu kurang-kurang ya memang dalam standar 5 jutaan ya. Seperti yang di pertambangan yang ada di perkampungan saya sekarang ini, yaitu tambang baterai, ya standar gaji itu 8 jutaan memang. Adik saya di sana ya sekitar gajinya itu 12 sampai 13 jutaan kalau lembur. Akan tetapi di situ juga kita harus membayar sewa rumah ya 1.500.000 satu bulan. Ya sisa berapa? Kemudian makanan. Akan tetapi setidaknya bisa menyimpan ya. Namun saya hari itu diberikan pilihan ya. Adik saya memang memaksa untuk saya balik kampung karena sudah lama, terlalu lama di Malaysia ya. Mereka inginkan saya kumpul, istilahnya tidak jauh-jauh lagi dari adik-adik bersaudara atau keluarga. Akan tetapi saya lebih berpikir lagi ya, di Malaysia itu tenaga kita tidak terkuras yang pertama, ya tenaga kita yang tidak terkuras, jam kita teratur. Nah, akan berbeda dengan di Indonesia. Gaji yang standar 5 juta ini kerjanya sudah seperti apa ya? Seperti Romusa lah. Benar-benar kita tenaga kita itu dikuras, waktu kita diperalat supaya mereka banyak mendapatkan keuntungan. Ya, tidak ada inisiatif dari pemerintah untuk menetapkan suatu apa ya syarat-syarat para syarikat-syarikat asing untuk melabur di Indonesia. Mereka mengikuti kemauan daripada pelabur tersebut. Seharusnya kan pemerintah Indonesia yang memberikan aturan sekian supaya rakyatnya itu dimanjakan. Namun pada dasarnya ya kita di Indonesia selagi apa ya para pemimpinnya tidak takut dengan rakyat ataupun masih kuat korupsi, negara Indonesia itu tidak akan pernah kita Indonesia tidak akan pernah maju ya. Disebabkan kalau kita hitung-hitung ya memang Indonesia ini kaya dengan isi alamnya. Contoh penghasilan tambang saja, beberapa tambang yang ada di Indonesia itu sudah diklarifikasi bahwa bisa menghidupi dari 200 hampir 300 juta jiwa penduduk Indonesia, bisa diberikan santunan setiap bulannya dalam 20 jutaan. Ya, itu untuk hasil tambang saja tanpa bekerja, rakyatnya bisa diberikan santunan 20 juta per bulan. Bayangkan loh, saking kayanya negara Republik Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya ya semua hanya mengalir kepada para pejabat-pejabat dan keluarganya saja. Entah itu adiknya, iparnya, apa semua mereka terpenuhi dan rakyatnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi mungkin sampai situ saja dulu ya untuk Mister Kokori. Kokori kalau belum pernah menginjakkan kaki di Malaysia, ya itu saran saya. Belum pernah menginjakkan kaki di Malaysia, hanya mendengarkan daripada berita Google ataupun berita-berita yang tidak bertanggung jawab, lebih baik Anda berhentilah ya. Lebih baik Anda berhenti supaya tidak banyak menimbulkan sentimen-sentimen antara kedua negara tersebut. Salah satunya antara rakyat Indonesia dengan rakyat Malaysia. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.